Di awal film, kita diperlihatkan seorang detektif muda yang sedang menyamar di sebuah tempat perjudian yang cukup berbahaya. Detektif tersebut bernama Johan, yang sedang ditugaskan untuk mengintai seorang pemimpin gangster paling berbahaya di negeri Korea. Di dalam permainan poker tersebut, Johan bermain dengan sangat cantik yang membuat dirinya berhasil menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Di lokasi perjudian itu, Johan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Soyun yang mengajak Johan untuk kabur dari sana, mengingat sebentar lagi polisi akan tiba untuk menggerebek tempat tersebut. Akan tetapi, karena Johan sedang dalam misi besarnya, ia memilih mengabaikan Soyun dan memilih melanjutkan permainannya. Hingga di saat Johan membalikkan badannya, ia sudah kehilangan targetnya, disusul dengan kedatangan para polisi yang langsung menangkap mereka semua. Semua orang ditahan di kantor polisi terdekat, sedangkan Johan karena seorang detektif, ia pun dibebaskan oleh pihak kepolisian. Johan tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kecil, sebuah rumah peninggalan sang ayah yang kini menjadi peninggalan paling berharga bagi hidup Johan. Diceritakan, ayah Johan adalah seorang jaksa yang sangat hebat yang tewas karena dibunuh oleh seseorang. Di sana, Johan didatangi kepala kantornya yang bernama Mokjin dan Yusuf yang datang untuk memberitahu Johan jika kini Johan ditugaskan untuk mengambil sebuah rekaman dari seseorang yang bernama Lee Tae-wan yang kini tengah menjalani masa tahanannya di sebuah penjara dengan level penjagaan sangat ketat. Johan harus berhasil mengambil rekaman tersebut karena diceritakan rekaman tersebutlah yang akan membuat drama ini berjalan dengan sangat seru yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Kemudian sepulangnya kepala Mokjin dari rumah Johan, ia diserang oleh seseorang yang cukup misterius yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Di waktu yang sama pula, Johan juga sedang disekap oleh seorang pria bernama Jo Tae-ho. Jo Tae-ho adalah pemilik tempat perjudian kemarin yang sudah dihancurkan oleh polisi. Dan kini maksud Jo Tae-ho menyiksa Johan tak lain dan tak bukan untuk meminta ganti rugi sebesar 1 juta won atas bangkrutnya praktek perjudian yang selama ini Jo Tae-ho miliki. Jo Tae-ho juga mengancam akan membunuh sang nenek jika Johan tidak secepatnya melunasi semua hutangnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepala Yusuf yang juga diserang oleh orang misterius. Dan dari kejadian itu, nyawa kepala Yusuf pun tak selamat. Akibat peristiwa itu, Mokjin sangat yakin jika semua peristiwa yang terjadi kepada mereka pasti sudah diatur oleh sebuah kelompok yang kini sedang menjadi target mereka. Maka dari itu, Mokjin menyuruh agar Johan segera pergi ke penjara demi mengetahui dalang ini semua. Dan di hari berikutnya, Johan akhirnya menjadi seorang tahanan yang dikirim ke penjara Infeldon, sebuah penjara dengan kelas yang sangat berbahaya. Agar sandiwara Johan tidak terungkap, Mokjin menghapus semua data Johan yang terkait ke dalam kejaksaan. Bahkan Mokjin juga mengeluarkan Johan sebagai anggota kejaksaan dan detektif. Di penjara, Johan langsung disambut oleh anak buah Jo Tae-ho yang sangat geram kepada Johan karena telah menyebabkan mereka harus mendekam di penjara. Di penjara itu, Johan dimasukkan ke dalam sel G11, yang mana sel itu dihuni oleh napi dengan kasus pembunuhan. Sel itu dikuasai oleh seseorang bernama Do Chul. Semua napi di sana patuh dan taat terhadap semua perintah dari Do Chul. Diceritakan, penjara itu dikuasai oleh seorang pria yang bernama Sun Oh. Bukan hanya para napi saja yang takut kepada Sun Oh, bahkan sipir dan polisi juga sangat patuh terhadap semua perintah dari Sun Oh. Diketahui, sisi gelap penjara Infeldon itu adalah perjudian, di mana tak hanya napi saja yang bermain judi, para sipir dan polisi juga ikut bermain judi. Di dalam penjara tersebut terdapat 3 liga perjudian. Liga ketiga adalah liga paling rendah yang menaruhkan rokok sebagai chip yang mereka pakai. Diceritakan, jika seseorang bermain bagus, maka orang tersebut akan dinaikkan ke Liga 2. Dan di Liga 2, mereka akan bermain menggunakan uang. Di Liga 2, dihuni oleh para sipir dan polisi yang selalu bermain curang.
Dan jika orang tersebut bermain cantik di Liga kedua, maka orang itu akan promosi ke Liga 1, yang mana di Liga 1 dihuni oleh para orang kaya yang datang ke penjara itu sekedar untuk menghamburkan uang mereka. Ketiga liga itu dimiliki oleh Sun Oh yang memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengendalikan praktek gelap di penjara tersebut. Saat ini, Johan sedang bermain di Liga ketiga. Bermodalkan rokok yang dipinjamkan oleh Docul, Johan bertekad akan mendapatkan uang sejumlah 1 juta won demi melunasi hutangnya kepada Jo Dae-ho. Di Liga ketiga, Johan berhasil bermain dengan sangat baik. Bahkan di game awal, Johan bisa dengan mudah mendapatkan kemenangan. Namun saat ia melakukan all-in, Johan terperangkap oleh permainan lawannya yang menyebabkan semua rokoknya habis tak tersisa. Karena kekalahan tersebut, Johan mendapatkan hukuman dari Docul untuk membersihkan kamar mandi. 이게 자꾸 좋은 게 또. 레이스 콜 우린 Akibat kekalahan yang bertubi-tubi, Docul membiarkan Johan dipukuli oleh anak buah Jo Dae-ho. Dan akibat perkelahian itu, Johan harus mendekam di sel isolasi. Di sel isolasi, ada seseorang yang menawari Johan untuk diajarkan bermain judi. Namun sayang, Johan menolak tawaran tersebut. Sementara itu, di luar penjara, nenek Johan dihadang oleh seseorang yang menggunakan topeng misterius. Dan akibat kejadian itu, nenek Johan pun dinyatakan meninggal dunia. Kembali ke penjara, Johan yang mendengar kabar kematian sang nenek tentunya sangat terpukul karena kini ia benar-benar sendirian setelah kematian kedua orang tuanya. Kematian sang nenek membuat Johan merubah rencananya, yang mana kini ia tak peduli lagi terhadap tugasnya untuk mengambil rekaman dari Lee Taewon. Dan kini Johan bertekad akan menguasai penjara itu demi bisa mendapatkan akses agar bisa menemui orang yang telah membinasakan nyawa sang nenek. Di sel isolasi itu, Johan belajar semua ilmu perjudian kepada seseorang yang bersebelahan dengan sel dirinya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Johan berhasil menguasai ilmu perjudian. Dan saat keluar dari sel isolasi, dengan dendam yang membara di dalam dirinya, Johan berlutut memohon kepada Docul untuk memberikannya satu kesempatan lagi agar ia bisa bermain judi. Dan pada akhirnya, Docul pun mau memodali Johan kembali. Di permainan kali ini, Johan bermain dengan sangat bagus. Johan tampak tenang dan fokus dalam bermain, yang membuat dirinya berhasil mendapatkan jackpot. Di hari berikutnya, setelah melihat permainan Johan yang cukup meningkat, Docul sengaja menyiksa Johan agar Johan secepatnya bertemu dengan Sun Oh, agar Johan cepat bermain di liga pertama. Diceritakan, sel Sun Oh berada di rumah sakit penjara, dan jalan satu-satunya agar Johan bisa bertemu dengannya, Johan harus benar-benar mendapatkan luka serius agar Sun Oh mempercayainya. Setelah mendapatkan perawatan dari medis, Johan langsung bertemu dan memohon agar Sun Oh mengizinkannya untuk bermain di Liga 1. Akan tetapi, bukannya menjawab, Sun Oh langsung memecahkan perban di kaki Johan demi mengetahui apakah lukanya hanya pura-pura saja atau memang benar-benar sedang cedera. Setelah mendapatkan siksaan dari Sun Oh, Johan terbangun dan terkejut melihat kedatangan Suyeon, wanita yang tempo hari mengajaknya kabur saat berjudi. Kedatangan Suyeon ke sana untuk menawarkan sebuah bantuan kepada Johan. Kemudian, karena permainan cantik yang selalu Johan mainkan, kini Johan naik ke Liga 2 dan bertemu dengan anak buah Jo Dae-ho. Mereka bermain dengan kelompok mereka sendiri dan bekerja sama dengan kode-kode yang mereka mainkan, yang membuat Johan cukup kewalahan dalam meladani permainan mereka. Di permainan itu, semua yang ada di sana dikejutkan dengan kedatangan Sun Oh yang bergabung bersama mereka. Di sana, Sun Oh tidak bermain dan hanya menjadi dealer saja. Di permainan itu, Johan melihat Sun Oh yang sedang memberikan sebuah tanda, yang mana tanda itu adalah sebuah tanda dari seseorang yang mengajarkan bermain poker saat ia di sel isolasi. Melihat hal itu, seketika Johan pun menyadari jika Sun Oh adalah orang yang sudah mengajarinya bermain judi. Awalnya, Johan ragu untuk mengikuti kode-kode dari Sun Oh. Namun, karena ingin mengetahui apakah Sun Oh benar-benar membantunya atau tidak, Johan pun melakukan all-in. Dan saat kartu lawannya dibuka, ternyata memang benar jika Sun Oh memanglah membantunya. 양빵 승!
Setelah itu, Yohan menanyakan alasan Sun Oh yang sudah membantunya. Dan Sun Oh berkata jika ia berencana ingin menguasai semua tempat perjudian yang ada di Korea. Maka dari itu, Sun Oh membutuhkan orang yang bisa ia percaya. Dan Yohan adalah salah satu orang yang Sun Oh percayai. Kemudian, berbekal kepercayaan yang kini Yohan dapatkan, Yohan akhirnya mendapatkan keistimewaan di penjara itu. Namun sayang, hal itu membuat Do Chul sangat geram. Melihat kini Yohan yang ia modali dari nol sukses bersama orang lain. Akibat hal itu, anak buah Do Chul pun berencana akan membunuh Yohan dan Sun Oh. Di siang itu, Yohan kembali didatangi Suyeon yang datang ke sana untuk memberitahu Yohan tentang rencana yang sebenarnya. Yang mana Suyeon berencana akan membunuh Bomwok, seorang pejabat di bidang perpajakan yang selalu bermain cantik dalam melakukan praktek korupsinya. Suyeon juga memberitahu Yohan jika Bomwok adalah pemimpin dari gangster yang selama ini berkuasa di Korea. Maka dari itu, Suyeon menyuruh agar Yohan bisa menguasai penjara itu demi mendapatkan kekuatan dan orang-orang jika nantinya harus berperang dengan kelompok Bomwok. 내가 잡아다 바칠게. Kemudian, untuk meningkatkan kualitasnya dalam bermain, Sun Oh menyuruh seorang napi bernama Namdae untuk mengajari Yohan bermain judi. Diceritakan, Namdae adalah orang kepercayaan Sun Oh dan akan menjadi orang yang akan menggantikan Sun Oh di saat nanti Sun Oh sudah keluar dari penjara itu. Namun sayang, kedekatan antara Sun Oh dan Yohan membuat Namdae sedikit cemburu. Karena takut jika Sun Oh lebih mempercayai Yohan ketimbang dirinya, maka dari itu Namdae meracun dan memukuli Yohan hingga pingsan tak sadarkan diri. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pria bernama Yang Jun. Yang Jun dulunya adalah bos dari Sun Oh. Namun suatu ketika Sun Oh yang dimodali besar oleh Yang Jun kalah besar yang hampir membuat Yang Jun bangkrut. Dan akibat kekalahan itu, Sun Oh harus dikebiri dan dimasukkan ke dalam penjara itu. Di luar penjara, Mok Jin mendapatkan beberapa list nomor telepon dari orang yang telah membunuh nenek Yohan. Dan saat ia disuruh oleh Suyeon untuk menemui Bomwok, Mok Jin sangat terkejut karena nomor si pembunuh adalah nomor telepon dari Bomwok. Dan hal itu menegaskan jika orang yang sudah membunuh nenek Yohan adalah Bomwok. Kembali ke penjara, Sun Oh terlihat sedang bingung karena ia telah membuat kesepakatan dengan ketua Yang Jun untuk bermain judi 2 lawan 2. Ketua Yang Jun adalah pemain poker paling berbahaya di Korea. Maka dari itu, Sun Oh harus benar-benar memilih partner yang sangat hebat demi bisa mengalahkan permainan ketua Yang Jun. Setelah itu, Sun Oh tak sengaja menemukan Yohan yang sedang digantung oleh Namdae. Melihat Namdae yang kini tidak mematuhinya lagi, Sun Oh langsung memukulinya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Sun Oh yang kini menaruh kepercayaan besar kepada Yohan mengajarkan Yohan untuk bermain curang. Karena sekarang Yohan akan ia pilih sebagai partner yang akan bermain bersamanya untuk melawan ketua Yang Jun. Dan saat malam harinya tiba, permainan kelas dewa pun dimulai. Di awal permainan, Yohan sengaja mengalah demi bisa mengetahui trik yang dipakai oleh ketua Yang Jun. 짜자잔. Permainan tersebut berjalan dengan sangat sengit. Hingga malam semakin larut, Sun Oh tiba-tiba menyerang partner ketua Yang Jun. Dan partner tersebut terbukti telah melakukan kecurangan dengan menyembunyikan 2 kartu di lengannya. Hal itu menandakan dan membuat ketua Yang Jun didiskualifikasi dan kalah dengan cukup besar. Kemudian, sepenjak kejadian itu, diceritakan 1 bulan telah berlalu. Dan kini, Yohan mendapati sel Sun Oh yang telah kosong. Karena ternyata, Sun Oh sudah dinyatakan bebas dari penjara itu.
Mengetahui Sun Oh telah bebas, Namdae langsung mencari keberadaan Yohan untuk ia habisi. Namun saat bertemu, tiba-tiba Namdae bersujud di hadapan Yohan. Dan ternyata sebelumnya Yohan telah membuat kesepakatan dengan Namdae, yang mana Yohan memberitahu maksud dan tujuannya yang sebenarnya masuk ke dalam penjara itu hanya untuk mengejar seseorang. Dan Yohan meminta agar ia menjadi penguasa di sana. Namun semua keuntungan yang ia dapatkan akan diberikan kepada Namdae sepenuhnya. Untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh sang nenek, Yohan membutuhkan koneksi yang lebih besar lagi. Dan Yohan harus bertemu dengan orang-orang yang ada di penjara level 1, tempat semua penjahat VIP tinggal. Tempat tersebut bernama Senseidong. Petugas keamanan memberitahu Yohan bahwa sipir tidak dapat memasuki penjara itu tanpa undangan mereka yang ada di dalamnya. Namun Yohan mengabaikannya dan ia mencoba menipu kepala sihir. Bahkan ia hampir saja masuk ke dalam Senseidong. Namun sayang, seorang bapak-bapak tua menahannya. Bapak-bapak tua itu bernama Ketua Do. Awalnya Yohan menyangka jika pria tua itu hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Namun saat kepala sipir datang, Yohan langsung mengetahui bahwa dia adalah seorang petinggi besar. Karena Yohan gagal masuk ke dalam Senseidong, ia pun lantas meminta bantuan Suyon untuk bisa memujuk Ketua Do, mengingat Ketua Do sangat mengenal Suyon. Namun sayang, walaupun seperti itu, Ketua Do tetap enggan mengizinkan Yohan untuk masuk ke dalam Senseidong. Saat Suyon keluar dari penjara itu, kita diperlihatkan seseorang yang memotret Suyon dan mengirimkan foto itu kepada seseorang yang bernama Jaesun. Diceritakan, Ketua Do adalah bawahan dari Jaesun, dan Jaesun adalah anak buah dari Ketua Yang Jun. Ketua Yang Jun memiliki seorang kakak yang bernama Yang Hwa, dan Yang Hwa lah pemimpin sebenarnya dari geng yang bersaudara. Sebuah geng yang berkuasa di Korea, bukan hanya menguasai industri perjudian saja, geng itu bahkan bisa mengendalikan pemerintahan sesuka hati mereka. Kembali ke penjara, karena gagal meminta izin untuk masuk ke dalam Senseidong, Yohan lantas menyiksa seorang tahanan yang merupakan anak buah Ketua Do. Cara itu sangatlah efektif, karena setelah kejadian itu, Ketua Do langsung menemui Yohan dan menyuruh Yohan untuk menjadi pembantunya. Setelah dilantik, Yohan langsung diberikan tugas pertamanya, yang mana Yohan harus mengirimkan sebuah dokumen kepada seseorang. Di luar penjara, bukannya mengantarkan dokumen tersebut, Yohan malah menemui Suyon. Di sana, Suyon memberikan petunjuk yang bisa membawa Yohan menuju kepada orang yang telah membinasakan nyawa sang nenek. Diceritakan, sebelum nenek Yohan meninggal, sang nenek terlebih dahulu bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Minho, yang waktu itu membawa si nenek menemui si pembunuh. Dan maka dari itu, Yohan harus berhasil menemukan Minho dan memujuk agar Minho mau menunjukkan orang yang telah menyuruhnya. Tak butuh waktu lama, Yohan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Minho yang sedang bersekolah. Namun sayang, di saat Yohan akan membawa Minho pulang, Yohan malah dihadang oleh Jo Daeho yang masih menyimpan dendam pribadinya kepada Yohan. Mereka bersembunyi di parkiran sekolah, dan di waktu itu Minho memberitahu Yohan jika ayah Minho mengetahui semua tentang kematian nenek Yohan. Kemudian di saat mereka hendak berhasil melarikan diri, tiba-tiba datang seseorang yang menabrak mereka yang menyebabkan Minho tewas seketika. Orang tersebut ternyata adalah Yang Hwa, pimpinan tertinggi dari geng yang bersaudara. Di saat Yang Hwa hendak akan menyerang Yohan, tiba-tiba Suyon datang dan langsung membawanya kabur. Dari peristiwa itu, kini posisi Yohan sangatlah berbahaya karena kini geng yang bersaudara telah mengetahui rencana Yohan yang sebenarnya. Singkat cerita, Yohan akhirnya berhasil kembali ke penjara dengan selamat. Namun Ketua Do sangatlah marah karena Yohan telah menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Ketua Do juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Suyon. Entah apa hubungan antara Ketua Do dengan Suyon. Yang pasti kini Ketua Do telah mengkhianati geng yang bersaudara. Sementara itu, di markas geng yang bersaudara, Bumok sangat marah karena kini Yohan sudah terlalu dalam mengacaukan bisnis mereka.
Di sana, Jae-sun memberikan foto Soo-yeon kepada Yang Jun. Dan kini, yang bersaudara harus secepat mungkin menyingkirkan Yohan dan Soo-yeon agar bisnis gelap geng tersebut bisa selamat. Tak banyak bacot, geng yang bersaudara langsung menyuruh Jae-sun untuk menyerang penjara Yohan. Dengan kekuatan pemerintahan yang mereka kuasai, mereka dengan mudah bisa masuk ke dalam penjara itu. Di dalam penjara, semua tahanan, sipir, polisi termasuk Yohan dan Namdae langsung bergegas menyelamatkan diri mereka. Dan untungnya, Yohan berhasil membakar semua bukti tentang Yohan yang kini menjadi pemimpin dari penjara tersebut. Kemudian, karena gagal menemukan bukti tersebut, Jae-sun yang geram melihat kepintaran Yohan lantas mengganti semua sipir dan polisi yang bertugas di penjara itu. Dan kini, layaknya penjara pada umumnya, tidak ada lagi praktek perjudian di penjara itu. Bahkan kini, Yohan kembali ke sel lamanya yang dikuasai oleh Do-chul. Dengan dendam yang masih membara, Do-chul dan kawan-kawan langsung mengerok Yohan. Namun untungnya, Yohan yang sudah diajarkan bela diri oleh Sun-oh sebelumnya berhasil menemukan mereka semua. Bahkan Yohan juga berhasil melenyapkan nyawa Do-chul. Namun sayang, akibat kejadian itu, karena kini sipir di sana sangatlah patuh aturan, Yohan pun harus dipindahkan ke penjara lain demi keamanan penjara tersebut. Menyadari posisinya yang terancam, Yohan langsung meminta pertolongan kepada Ketua Do. Ketua Do memberikan sebuah syarat agar Yohan bisa bebas dari semua tuduhan, dan syarat tersebut Yohan harus membunuh seseorang. Namun di sini, Yohan memilih menolak tawaran tersebut dan pergi begitu saja. Di malam harinya, Yohan melihat akun media sosial milik Minho. Dan di sana, Yohan menemukan sebuah video dari orang misterius yang telah membinasakan nyawa sang nenek. Di saat orang itu membuka topengnya, Yohan sangat terkejut karena ternyata orang yang ada di dalam topeng itu adalah Sun-oh. 나 배신하지 마라. 나 진짜 이거 형 없으면 못한다. Yohan akhirnya dipindahkan ke penjara lain. Namun sebelum ia menaiki bus, Yohan langsung berlutut meminta satu kesempatan lagi kepada Ketua Do. Untungnya, Ketua Do mau menerima Yohan kembali. Kali ini, Yohan disuruh untuk membunuh seseorang yang bernama Wukang. Dan ternyata, Wukang adalah ayah dari Minho, saksi kunci yang bisa membawa Yohan kepada si pembunuh. Di sana, Ketua Do memberitahu Yohan, jika dahulu kala, Sun-oh juga sepertinya saat ini, yang harus mematuhi semua perintah dari Ketua Do. Yohan sangat dilema dalam mengambil keputusannya. Dan karena tak ada pilihan lagi, Yohan akhirnya menerima perintah tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan Ketua Do yang bersujud di hadapan seseorang. Orang tersebut adalah pimpinan dari Sensei Dong. Ketua Do memohon agar pimpinan Sensei Dong itu untuk membebaskan Yohan, karena Yohanlah orang yang bisa memporak-porandakan geng yang bersaudara. Dan pada akhirnya, di hari berikutnya, Yohan pun bebaskan dari penjara. Yohan langsung dijemput oleh anak buah Ketua Do. Anak buah tersebut bernama Ko-yun, yang akan terus memantau pergerakan Yohan kemanapun Yohan berada. Tak butuh waktu lama, mereka dengan mudah berhasil menemukan keberadaan Wukang. Dan setelah itu, kita diperlihatkan Ketua Do yang sangat bahagia karena Wukang telah tewas. Akibat tewasnya Wukang, Ketua Do akhirnya bisa mendapatkan salah satu kasino dari tangan yang bersaudara. Sementara itu, yang bersaudara sedang berdebat panas karena kini bisnis mereka akan segera hancur. Seorang wanita yang bernama Kim sangat marah karena mereka tidak becus menjaga bisnis mereka dan malah menyalahkan satu sama lain. Di waktu yang sama, Ketua Do langsung menyuruh Yohan untuk datang ke sebuah kasino yang bernama Kasino Golden. Di sini, Yohan harus menuruti perintahnya.
Jika ketua Do menyuruh Johan untuk menang, maka Johan harus dan wajib memenangkannya. Dan jika Johan disuruh untuk kalah, maka Johan harus kalah dalam permainannya. Kemudian, Johan sendiri ternyata tidak membunuh Wukong dan ia menyembunyikannya bersama Suyon. Anak buah ketua Do juga sudah bergabung bersama Johan. Karena setelah Johan menjelaskan jika ketua Do akan membunuh mereka setelah mereka menyelesaikan tugasnya, Ko Yun langsung berbelot dan bergabung bersama Johan. Kembali ke ketua Do. Saat ini, ketua Do sedang berlutut di hadapan Bumwok dan meminta agar mereka bergabung bersamanya untuk menumbangkan yang bersaudara dari kekuasaannya di negeri Korea itu. Ketua Do juga memberitahu mereka jika kini ia memiliki seorang senjata yang sangat berbahaya yang akan bisa memporak-porandakan yang bersaudara. Dan di pertemuan itu, akhirnya Bumwok pun setuju untuk bergabung bersama ketua Do. Di malam harinya, Johan pergi ke Kasino Golden dan bermain dengan para pemegang saham di perusahaan yang berdiri di Korea. Di sana, Johan berhasil membuat orang-orang itu bangkrut. Bahkan sampai-sampai orang itu menaruhkan semua sahamnya. Hingga malam semakin larut, Johan akhirnya bisa mendapatkan tanda tangan transfer saham atas nama Kim Johan. Atas beberapa kemenangan itu, Johan diundang untuk bermain judi di kelas VIP, yang mana kelas itu dihadiri oleh orang-orang paling kaya di dunia yang menghabiskan uang hasil korupsinya di tempat tersebut. Undangan tersebut tentunya disambut dengan sangat hangat oleh ketua Do, karena kini waktu yang ia nanti-nantikan akhirnya datang. Setelah itu, Johan pergi menemui Sun Oh, sebuah pertemuan yang sangat mereka damba-dambakan semenjak mereka keluar dari penjara. Sun Oh sangat bangga karena kini orang yang telah diajarkan judi olehnya bisa menembus kelas VIP. Di sisi lain, Yang Wa sangat geram kepada adiknya karena telah mengundang Johan untuk bermain di kelas VIP. Namun ternyata alasan Yang Jun mengundang Johan hanya untuk membunuhnya di sana di saat Johan bermain nanti. Dan singkat cerita, malam kelas VIP pun dimulai. Di sana, Johan berhasil memenangkan permainannya dengan sangat mudah. Karena ternyata sebelumnya Yang Jun telah menyuruh para pemain untuk mengalah, membiarkan kemenangan di tangan Johan. Di sana, Yang Jun sengaja memanas-manasi Johan. Namun, Johan yang mengetahui jika Yang Jun sebenarnya mencintai Suyon lantas memprovokasinya yang membuat Yang Jun akhirnya ikut bermain. Di permainan itu, Johan dan Suyon berpura-pura tidak saling mengenal. Dan Johan yang sangat mahir bermain poker berhasil memberikan kekalahan yang cukup besar kepada Yang Jun. Permainan terus memanas, hingga di saat Yang Jun ngebit sebesar 1, miliar won, Johan cukup terkejut dan terlihat tak pede akan kartunya. Namun walaupun seperti itu, Johan tetap mengikuti alur permainannya. Dan saat Johan membuka kartunya, Johan pun berhasil memenangkan permainan itu dengan tipuan ekspresinya. Di permainan selanjutnya, Yang Jun menaruhkan ruang VIP-nya yang bernilai 800 miliar won dan Johan pun menyetujuinya. Dan saat Johan akan membuka kartu terakhirnya, Johan bermain curang dengan mengambil salah satu kartu yang ada di bajunya. Dan Johan pun akhirnya memenangkan ruang VIP itu dengan kemenangan full house. Setelah itu, Yang Jun langsung mengunci ruangan itu dan mengancam mereka yang ada di sana karena telah bersekutu dengan Johan. Yang Jun juga mengancam dealer di sana. Namun dealer itu yang memang tidak bersekutu dengan Johan tidak bisa berkata apa-apa. Dan di waktu itu, tiba-tiba Suyon menembak ke Yang Jun dan langsung membawa Yang Jun ke sebuah tempat. Namun di waktu yang sama itu, anak buah yang bersaudara pun tiba dan berhasil menyelamatkan Yang Jun. Setelah itu, Yang Jun langsung mengadakan sebuah sayembara, yang mana jika seseorang berhasil menangkap Johan, Suyon dan semua aliansinya, maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar won. Sementara itu, Johan sendiri sedang berhadapan dengan Yang Wa, dan di perkelahian itu, Johan akhirnya berhasil menumbangkan Yang Wa. Di lain sisi, Suyon sedang meretas rekening dari Kasino Golden. Rekening itu menggunakan sandi wajah yang bersaudara untuk bisa mengaksesnya. Dan karena Yang Wa telah tumbang, Johan pun bisa dengan mudah membuka rekening itu. Johan langsung mentransfer uang sejumlah 300 miliar won ke rekening atas nama Gu Minho.
Dan singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan Sun Oh yang sedang disiksa oleh yang bersaudara karena telah kedapatan ada di CCTV membantu pelarian Yohan. Di waktu itu, Yohan tiba-tiba datang dan bermaksud menukarkan Sun Oh dengan uang yang telah ia curi dari rekening kasino Golden. 난 그냥 시키는 거 하는 거고 개수작 부리면 Dan saat Yohan berhasil membawa Sun Oh pergi, Yohan mengkhianati kesepakatannya dengan tidak mentransfer uang tersebut. Yohan kini benar-benar menantang geng yang bersaudara secara terang-terangan. Dan di hari berikutnya, Yohan menginterogasi Sun Oh dengan menyuruhnya untuk mengaku jika Sun Oh telah membunuh neneknya. Namun sayangnya, Sun Oh mengelak dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Untung saja, Yohan berhasil menghentikan aksi Sun Oh tersebut. 자백해. Setelah itu, kita diperlihatkan Ko Hyun yang ditugaskan oleh Ketua Do untuk melenyapkan nyawa Yohan. Mengingat kini ia sudah berhasil memegang kasino VIP Golden dan Yohan sudah tidak dibutuhkan lagi, bahkan hanya akan membahayakannya saja jika Yohan terus dibiarkan hidup. Ketakutan Ketua Do langsung terbukti karena sepeninggalnya Ko Hyun, Yohan langsung datang ke sana dan memberitahu Ketua Do jika kini Ketua Do digantikan posisinya oleh Yohan di Sensei Dong. Tak hanya itu saja, Yohan juga sebenarnya tidak mengatasnamakan Ketua Do dalam pendandatanganan saham kasino VIP Golden. 저도 마카오 상업회의 선거에 우선순위를 두고 있습니다. 그 돈을 어렵게 되찾아온 겁니다. 알아서 정리해 주시기로 했습니다. 마카오 쪽의 표도 가지고 오시지 않겠습니까? Yohan lalu menyuruh Ko Hyun untuk membawa Ketua Do ke sebuah tempat, yang mana di tempat itu sudah ada Sun Oh yang disuruh untuk membunuh Ketua Do. Namun sayang, Sun Oh tiba-tiba pingsan di saat ia akan menghabisi Ketua Do. 알잖아 사람 안 변하는 거. 저 기억나는 것도 없는데 개판을 짜자고. Tak lama dari itu, datang Yang Jun dan langsung membawa mereka berdua pergi dari sana. Sementara itu, kita diperlihatkan Bumwook yang sedang bersama Kim di sebuah bar. Di sana, mereka berdua membahas kekacauan yang kini telah diakibatkan oleh Yohan dan Suyeon. Di tempat itu pula, Kim sangat khawatir jika rahasia terbesar yang mereka sembunyikan akan segera terbongkar. Mengingat jika rahasia itu sampai terbongkar, tak hanya yang bersaudara dan Sensei Dong saja yang akan menangkap mereka, melainkan pemerintahan juga akan menangkap mereka berdua. Entah apa yang telah mereka rahasiakan itu, yang pasti dosa mereka sangatlah banyak. Di sisi lain, di kantor Kejaksaan Agung, Yohan ditangkap dan dibawa menghadap seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Bumwook yang meminta agar Yohan mundur dari kekuasaannya sebagai pimpinan dari Kasino Golden. Akan tetapi, Yohan yang sudah capek-capek merebut kekuasaan Kasino Golden itu dari tangan yang bersaudara, tentunya enggan mundur begitu saja, apalagi hanya karena diancam oleh Bumwook. Di sana, Yohan balik menggeretak Bumwook dengan mengancamnya jika Yohan akan segera mendapatkan rekaman dari Lee Taiwan. Mendengar nama Lee Taiwan disebutkan, seketika Bumwook pun terdiam 1000 bahasa. Karena ternyata rahasia dan dosa terbesarnya itu tersimpan pada flash disk yang selama ini selalu dibawa oleh Lee Taiwan. 어디긴 대한민국 대검 맞줄 내려줬잖아. 학교 다녀오더니 선호라고. 그게 너무 이해가 심부름 내보내던 해결사 중 하나였습니다. Setelah itu, Suyeon datang ke markas Sensei Dong yang ada di penjara. Di sana, Suyeon memberitahu mereka jika kini Yohan telah menguasai semua kasino dan dunia perjudian yang selama ini mereka kuasai. Suyeon juga memberitahu mereka semua jika geng yang bersaudara dan geng Bumwook sebentar lagi hanya akan tinggal nama saja.
karena kini rencananya dan Johan sudah benar-benar matang dan akan menghancurkan geng Bumok dan yang bersaudara. Tak hanya itu saja, Suyon juga memberikan salam dari Johan kepada semua anggota Senseidong untuk tidak ikut campur, karena pertarungannya kali ini bukanlah wewenang Senseidong untuk ikut campur ke dalamnya. Episode 14 menit 13. Johan sedang menemui seseorang yang katanya dari pemerintahan. Bahkan orang itu sampai mengatakan jika Johan tak usah mengkhawatirkan hukum karena kini pemerintahan sudah bersamanya. Pemerintahan yang selama ini dikendalikan oleh gangster tampaknya sudah muak karena tugasnya untuk melindungi dan melayani rakyat seolah-olah dikebiri oleh kekuasaan gangster yang berkuasa di Korea. Namun kali ini, setelah kehadiran Johan yang berhasil mengobrak-abrik semua gangster, pemerintah sangat optimis bisa memberantas ketidakadilan di muka bumi negeri Korea. Di akhir pembicaraan, perwakilan dari pemerintah itu juga menyuruh agar Johan memberantas Senseidong. Karena jika Johan hanya memberantas geng kerocok seperti yang bersaudara dan Bumok saja tanpa memberantas Senseidong, Johan sama halnya saja dengan pemerintahan yang tidak bisa melawan Senseidong, gangster yang paling berkuasa di antara gangster lainnya. 확률이 얼마나 올라갈지 계산서 우리랑 손잡읍시다. 하나가 붙어주면 승률이 요한 씨가 윤병욱하고 확률이 얼마나 올라갈지 계산서지. Di sisi lain, markas Johan didatangi geng yang bersaudara yang dipimpin oleh Yang Hwa. Di sana, mereka dihentikan oleh Jaesun yang memberitahunya jika kini geng yang bersaudara tidak lagi memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan. Di samping itu, Johan sedang menemui Kim, dan kini Johan adalah pemilik baru dari Kasino Golden. 기다리고 있상에 찬성을 얻은 김요한 씨를 챙기다 우리들 잊으면 Setelah mendapatkan kekuasaan, Johan langsung mendiskusikan cara yang akan mereka lakukan untuk membinasakan orang-orang yang telah melenyapkan nyawa sang nenek. Rencananya kali ini, Suyon dan Johan sepakat akan berpura-pura menjadi musuhan dan mendekati musuh-musuh mereka semua, agar dirinya bisa dengan mudah mempancing musuh-musuhnya itu untuk masuk ke dalam jebakan yang telah mereka buat. Suyon akan mendekati yang bersaudara dan harus berhasil meyakinkan mereka untuk ikut bersamanya dalam mengambil kembali tahta kekuasaan dari tangan Johan. Sementara Johan, ia akan mendekati Bumok dan akan menawarkan sebuah kesepakatan agar Bumok mau ikut bersama Johan untuk membinasakan yang bersaudara. Dan setelah kedua rencana itu berhasil, mereka akan membiarkan Bumok dan yang bersaudara saling membunuh dan saling memperebutkan kekuasaan. Percakapan mereka itu ternyata disadap oleh Mokjin yang entah apa tujuannya. Namun setelah mendengarkan rencana Johan dan Suyon itu, Mokjin langsung menemui Bumok dan hendak menunjukkan rekaman tersebut. Akan tetapi, Bumok tidak percaya dengan apa yang Mokjin katakan dan memilih pergi sebelum Bumok mendengarkan rekaman dari Mokjin tersebut. Dari sini, kita bisa menyimpulkan jika Mokjin ini benar-benar ingin bekerja untuk Bumok dan mencoba mengkhianati Johan. Setelah mendapatkan tolakan dari Bumok itu, Mokjin langsung menemui Johan yang saat itu sedang rapat bersama Suyon dan Namdae. Di sana, Mokjin memohon agar ia dimasukkan ke dalam aliansi Johan, dan Mokjin berjanji tidak akan mengkhianati aliansinya, apalagi kembali harus mengkhianati Johan. Awalnya, Johan dan semua orang enggan menerima Mokjin. Namun entah mengapa, Johan yang terlihat seperti memiliki rencana mengizinkan Mokjin untuk ikut bersama ke dalam aliansi mereka. Di waktu yang sama, Kim yang menjadi sekretaris Senseidong didatangi wanita baru yang bernama Lisa yang akan menggantikan tugas dari Kim, karena kini Kim juga sudah dipecat atas kekacauan yang telah terjadi. Tak hanya itu saja, wanita itu juga menyebarkan sayembara, yang mana jika seseorang berhasil membunuh Johan, maka orang tersebut akan dijadikan manajer baru dari Kasino Golden. Kehidupan Johan kini benar-benar dalam bahaya, karena kini musuh Johan tak hanya yang bersaudara saja, melainkan Senseidong yang juga sudah menargetkan kepala Johan. Di sisi lain, Suyon didatangi Ketua Do yang kini sudah menjadi anak buah dari yang bersaudara.
kedatangan Ketua Do ke sana untuk memberkati Suyon jika kekuasaan Yohan tidak akan bertahan lama, karena kini kepala Yohan sudah diincar oleh semua orang yang ada di negeri Korea. Mendengar perkataan tersebut, sontak Suyon pun marah dan langsung menodongkan senjatanya. Namun sayang, Suyon tidak bisa menarik pelatuknya karena terlalu kasihan kepada kakek-kakek yang telah kehilangan taringnya itu. Di saat Ketua Do mengambil pistolnya itu, tiba-tiba tubuh Ketua Do lemas dan meninggal. Dan ternyata sebelumnya Suyon telah melumuri pistol tersebut dengan sebuah racun. Di samping itu, Yohan kini sedang bersama Bumok, si penjilat yang kini sedang mendekati Yohan karena ingin mendapatkan keuntungan dari siapapun yang menjadi penguasa. Di perjalanan, Yohan menelpon Suyon di telepon umum. Dan di telepon itu, Suyon memberitahu Yohan jika kini nyawa Yohan sudah tidak aman lagi berkat sayembara yang telah dilakukan oleh Sensei Dong. Mendengar hal itu, sontak Yohan pun sadar dan langsung berlari dari sana. Yohan dikejar oleh anak buahnya sendiri yang sangat tergiur dengan hadiah yang sudah dijanjikan. Di kantor Yohan, Jo Dae-ho yang juga tertarik dengan hadiah yang dijanjikan mendatangi kantor itu dengan maksud untuk melenyapkan nyawa Yohan. Namun di sana, ia malah mendapati Namdae yang sedang menyalin semua data yang terkait ke dalam rencana Yohan yang telah Yohan susun. Dan untungnya, Namdae berhasil menyalin semua data tersebut sebelum Jo Dae-ho datang. Setelah itu, Namdae pun disekap dan Jo Dae-ho langsung menelpon Yohan dengan memberitahunya jika kini nyawa Namdae ada pada tangannya. Dan jika Yohan tidak segera kembali ke kantornya, maka Namdae akan Jo Dae-ho habisi. Mendengar hal itu, lantas Yohan pun lemas karena kini Namdae adalah orang kepercayaannya setelah Suyon. Yohan kemudian langsung menyuruh Suyon untuk putar balik dan ia memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan Namdae. Yohan yang kini sudah bersama Suyon akhirnya sampai ke kantornya. Kedatangan mereka tentunya disambut dengan hangat oleh anak buah Jo Dae-ho. Tak hanya kelompok Jo Dae-ho saja yang datang ke kantor Yohan. Geng yang bersaudara juga kini sampai di sana dan langsung menghabisi anak buah Jo Dae-ho. 세타가 지수냐? 너 혼자 둘 다 상대할 수 있다고? 미모가 지치려고. Setelah berhasil menghabisi Keroco, Yang Jun langsung mendatangi kantor Yohan. Di waktu itu, Namdae mengorbankan dirinya untuk melindungi Yohan. Dan sebelum meninggoy, ia memberikan sebuah flashdisk kepada Yohan. Namdae sangat berharap jika Yohan bisa terus memimpin Kasino Golden agar tidak dikuasai oleh orang jahat yang bisa menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah. Di waktu yang sama pula, Jo Dae-ho yang takut mati bergegas pergi meninggalkan kantor itu. Dan sesampainya ia di luar, sebelum kabur, Jo Dae-ho terlebih dahulu melenyapkan nyawa Jaesun. Singkat cerita, di hari berikutnya, berita kekacauan besar yang terjadi di Kasino Golden sedang menjadi trending. Bahkan stasiun televisi yang selalu lebay menobatkan Yohan sebagai penjahat paling berbahaya yang sangat dicari. Ternyata tak hanya Yohan saja yang kini menjadi buronan polisi. Suyon juga saat ini dinobatkan sebagai wanita pertama di Korea yang kepalanya dihargai 100 juta won bagi siapapun orang yang bisa menangkap Suyon hidup ataupun mati. Suyon kemudian pergi menemui Bumok. Dan kali ini Suyon memakai identitas aslinya, yaitu Lee Hyun-so, seorang gadis remaja yang hidupnya telah dihancurkan oleh Bumok. Diceritakan ibu Suyon dibunuh oleh Bumok karena saat itu ibu Suyon berhasil mendapatkan bukti dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bumok. Semenjak kematian sang ibu, Bumok juga menjual Suyon kepada pria biadab di saat Suyon masih berusia 16 tahun.
Berbekal dendam yang sangat membara di hatinya, Suyon langsung menodongkan senjatanya dan hendak menembak Bumwok. Namun sebelum itu, Yohan keburu datang ke sana dan menenangkannya. Akan tetapi, akibat kejadian itu, mereka berdua harus ditangkap polisi. Di penjara, Yohan diberikan sebuah rekaman video oleh Lee Tae-wan. Dan ternyata rekaman itu adalah sebuah bukti atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Bumwok. Setelah mendapatkan bukti itu, karena belum ditetapkan untuk ditahan, di malam harinya Yohan masih bisa pergi ke kantornya. Dan di sana Bumwok datang dengan senyum kemenangan. Namun tiba-tiba situasi pun berubah di saat Yang Hwa bersaksi jika Bumwok suka menyuruh Ketua Do untuk membunuh seseorang. Dan Ketua Do juga suka menyuruh seorang narapidana untuk membunuh targetnya. Sebagai contoh, Yang Hwa bercerita jika Bumwok menyuruh Ketua Do untuk membunuh nenek Yohan, dan Ketua Do menyuruh lagi Sun-ok untuk membunuh nenek Yohan. Yohan kemudian menyetelkan rekaman yang ia dapatkan dari Lee Tae-wan, yang mana di video tersebut terlihat jika Bumwok telah korupsi besar-besaran bersama Kim. Walaupun posisinya terancam, Bumwok tetap berusaha menggertak Yohan dengan mengatakan jika Kim sampai mengetahui tentang video itu, nyawa Yohan tidak akan selamat. Namun sayang, karena kini Kim tidak memiliki lagi kekuasaan, dengan mudah Yohan menangkal gertakan tersebut. Di waktu itu, Lisa atau wanita yang menggantikan Kim juga datang ke sana dengan membawa Kim yang kini menjadi seorang pecundang. Kini wanita itu juga sudah bersekutu dengan Yohan, bahkan dirinya juga sudah mengetahui isi yang ada di dalam rekaman Lee Tae-wan itu. Kemudian tanpa sedikit pun rasa kasihan, wanita yang bernama Lisa itu menghabisi nyawa Kim dengan sangat sadis, disusul dengan ancamannya agar Bumwok mengakui semua kejahatannya, atau tidak maka akan ada 2 jasad yang ditemukan di tempat tersebut. Dan di hari berikutnya, di pengadilan, Bumwok mengakui semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Dimulai dari kasus kematian ibu Suyon, menjual Suyon sebagai pelacur di usianya yang baru 16 tahun, juga mengakui sebagai dalang dari kematian nenek Yohan, dan kasus-kasus besar lainnya yang ia lakukan bersama gengnya. 이태관 경상에 따르면 골드맨 카지노에서 벌어지던 골드 충격에 빠뜨린 일명 이태광 금융당 내부에서는 터무니없는 단체 조직 및 살인계 살미로 지난 며칠간 계속되어 온 골드맨 Setelah urusan Bumwok selesai, Yohan meminta Mokjin untuk menemuinya di kantor kejaksaan. Di sana, Mokjin yang Watados menanyakan maksud Yohan yang memintanya untuk datang ke sana. Di tempat dahulu kala saat Mokjin menyuruh Yohan untuk masuk ke penjara itu, Yohan berniat akan membalaskan apa yang telah Mokjin lakukan dahulu. Yohan sangat tak percaya jika dahulu kala orang yang bersikap baik kepadanya hanya menjadikan Yohan sebagai kelinci percobaan saja. Yohan juga tak percaya jika Mokjin adalah boneka dan badut yang dikuasai oleh Bumwok. Mendengar semua itu, Mokjin hanya bisa tersenyum malu tanpa bisa berbuat apa-apa. Awalnya, Yohan sangat ingin melihat Mokjin binasa. Namun, karena kini Mokjin adalah teman almarhum ayah Yohan satu-satunya yang masih hidup setelah kematian Jaksa Yusuf, Yohan pun mengurungkan niatnya itu. Dan sebagai balasan atas apa yang telah Mokjin lakukan, Yohan akan memindahkan Mokjin untuk bertugas di daerah terpencil tanpa satupun orang yang Mokjin kenal di hidupnya. 하신 분이 공직자가 마지막은 Di malam harinya, di saat Bumwok hendak menuju penjara, mobil yang membawa Bumwok dihadang oleh Jo Dae-ho dan langsung membawanya ke suatu tempat. Di sana, Suyon datang dan langsung menembak kaki Bumwok. Ternyata Suyon tidak sudi melihat Bumwok yang harus dipenjara, dan ia menyuntikkan sebuah racun yang akan membuat Bumwok mati secara perlahan dengan rasa sakit yang begitu terasa. 나 이러다 심장이 찢어지겠다 싶을 거거든. Singkat cerita, di hari berikutnya kita diperlihatkan Suyon yang kini sedang dipenjara. Dan di lain sisi, Yohan ditangkap dan dibawa oleh seseorang. Yohan bertemu dengan orang yang bernama Sae Wo-hyun yang menanyakan keberadaan wanita yang sudah menggantikan Kim. Karena kini, walaupun Yohan sudah mundur dari dunia gelap, selama kursi kasino Golden masih kosong, Yohan masih akan terseret ke dalamnya. Dan film pun tamat dengan ending yang cukup menggantungkan. Sungguh drama yang sangat seru sekali.
drama yang belum mencapai finalnya ini hanya berakhir di sana. Dan katanya menurut beberapa sumber, drama ini akan berlanjut ke season 2. Dan semoga saja season 2-nya segera rilis agar kita bisa kembali melanjutkan drama yang sangat seru ini. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian